sebagai anak-anak Tuhan. Jadi dikatakan dalam Yohanes 3:5, mereka adalah rumah Allah dan roh Allah ada di dalamnya. Berarti Allah beserta dengan kita. Ini merupakan organ yang hidup dalam tubuh Kristus atau bagian daripada tubuh Kristus. Jadi pribadi kita. Yang kedua, sebagai sidang jemaat. Sebagai sidang jemaat. Tapi dia tuh naik jangan 40. Soalnya bisa. Oke, yang kurang sempurna dulu. Jadi individu. Jadi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengannya, atau kita tetap bahwa pada Tuhan. Oke, baru yang kedua sebagai sidang jemaat. Sebagai sidang jemaat secara korporat. Coba baca Efesus 2 ayat 21 sampai 22. Baca sampai menemukan. Baca. Sudah yang menemukan? Efesus 2 21 sampai 22. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Kami artinya korporat, himpunan. Jadi pernah Bapak Pendeta tadi bercerita, saat dia siap di shelter. Jadi kalau dia ketemu di 10 malam, dulu masih jalan Panganipun di gereja kita. Jadi kalau dia ketemu di 10 malam, mereka jalan kaki dari jalan Asahan yang siap yang sudah dibongkar itu ke jalan Panganipun. Jadi malam dia ke delapan, hujan gelap. Jadi mereka nggak perlu bisa. Bapak tadi ini sebagai ketua kelas, telepon Bapak ketua masih sekjen waktu itu, Bapak dulu masih sekjen Bapak ketua sekarang. Ditelepon Bapak, masih dua Bapak, kami nggak bisa datang ke Panganipun, hujan. Bapak masih dua katakan di situ nggak ada kita. Jadi gimana? Belum sanggup bisa. Tentu karena saya yang bangun, sahabat ketua kau yang kau, udah. Di situ mereka ibadah malam yang ke-8. Khotbah apa itu tadi? Habis khotbah doa, habis doa. Pendeta tadi itu bukan apa? Dia orang-orang sekitar bawa ember mengelilingi gedung. Bapak pendeta tadi itu keluar. Kenapa Pak dia? Gedung kebakaran, api membakar gedung. Bapak pendeta tadi datang berdoa yang berdoanya kan. Maksudnya bukan apa? Oh iya, pulang mereka, lalu setelah ibadah itu malam kita pulang mereka. Mereka masih belum. Ada kejadian luar biasa tadi. Waktu kami ibadah doa tadi, ada penghuni setempat membawa ember, melihat api di gedung ini untuk menyerang Bapak Pendeta ketua beliau. Berarti hari Tuhan dikumpulkan. Tuhan sih. Dan besok malam ke-9 malam ke-10 di situ kali bilang. Di kumpulan, di persekutuan. Sudah tahu gereja Pentakosta Indonesia itu karena salah satu kekompakan dulu. Kompak sekali selalu. Kompak langsung masih datang ke sini dulu. Itu yang tidak ada sekarang. Belum ada udah kita. Nama Pak kita. Nama kita kosong. Nama situ. Nama guru betul. Kita guru tak situ tak ini. Karena kita satu roh, satu tubuh, satu kerinduan. Jadi kita hidup makanya boleh semua. Kalau dulu apa kita? Guru tak situ ada sekitar. Situ jadi guru tadi. Jadi karena kesatuan itu, jadi baik Allah itu, maka Bapak setuju, dan Bapak setuju. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Menjadi bangunan tempat kediaman Allah di dalam roh. Kami ini namanya kota jalan
Molodong hamba Tuhan. Barang tidak komar minggu dulu di depan misi. Dan merasa satu roh ini. Dan merasa satu spirit ini. Satu frekuensi. Barang roh dulu dan ada kami. Ikut dia biasa. Ikut lagi. Itu hirana apa deh? Dihujat Tuhan. Dan mulai kan situ lagi. Situ kalau nggak ada minimal dulu ya apa di pulau orang Magdalena, Maria. Ibu udah tahu. Kompak jemaat situ yang waktu diduga di situ. Guru yang waktu sudah diduga partita jemaat. Belum ada yang udah situ sama partita, guru sama partita dari sama Jemaat. Ya belum diundang loh. Salah satu pertemuan ini karena melihat kesalahan kami rapikan pokoknya, kami bangunan kau batu sendiri. Yang semua Kami tubuh kepala. Kau kepalanya, kami tubuh, kami semua tubuh Kristus, kami semua tubuh Yesus, kami semua Saling berbeda, tapi satu tubuh. Kau satu tubuh ya. Gereja silakan. Gereja anak. Aku langsung kan gereja anak ID. Gereja anak silakan. Gereja anak itu padilahan. Nah itu paditata. Gereja kita. Tambah manusia. Haleluya. Gereja kita. Lembaga kita. Gereja kita. Siap situ. Lembaga kita. Gereja kita. Siap lembaga gereja. Haleluya. Gereja kita siap dulu. Jadi baik Allah itu adalah kita. Kumpulan. Sisa ada engel, sisa ada tangis, sisa ada tangian, sisa ada lumbung. Orang yang bulan orang Pentakosta, orang dari ada satu itu ini, satu ini. Nah, kamu bisa ngomong sih, satu kan dua tiga dari kalau mau kantor, ini apa? Dari saya pun namanya. Kalau mau kamu sih, ini apa? Nanti apa? Langsungnya muncul. Jadi soalnya hari kan, nggak mudah. Media kalau kalau baik, ini yang kita dengar. Soalnya masuk media, aku jadi tahu. Properti tangan, baru di bawah. Parang gusto ko naman sesuatu kalau tidak ano ni mama ano na ito ba parang isip pag istumusito ang tao pag nililutok ko bisa parang sa karakter ko ito ni siya sa yan busy ko mana ka gusto ko ba tamo niya na ganito gusto ko siguro ni parang yung parang hindi mo nakakalaman abi nga sa kanil ko rin sa kunin ko ay nasa iyo. So kanina to, so kanina yun. Kapag dulu naman na sumila ako para ibita. O nakakakita. Kung may isa. Sa primary ba? Ganda mo to kau 5.000 Pentakosta mau warga na. Mau warga. Iya, hindi ko kami. Ulit lang ito ang hindi pa ulit. Mau warga. Hindi ko kami. Tunggal ka na. Tunggal ka na. Joray dok tong ibitoy haleluya bera. Bergante deh. Pasti ngomong. Coba langsung ke masakit. Udah dok peninggi bapak bolo anak Pentakosta ini nang gratis berkali. Baru. Bolo dok ini nak arahi bolo jemaat di Pentakosta baru udah gratis ini. Gimana kamu? Yuk kamu ada yang mau situasi pun sesemangat
rumput di hutan. Melau coba lama melau. Saya suruh. Orang mencoba. Kalau saya senang, memang saya bilang, bagi dia. Kalau saya mau saya tahu mencoba. Ada sedikit jadi, namun kita harus mencoba. Jadi kebersamaan, pilihan. Oke, jadi itu yang berikutnya sebagai Kristen jemaat. Jadi Kristen jemaat adalah orang yang hidup atau anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru daripada ayah dan orang yang percaya dari satu tubuh, satu iman, satu baptisan. Yesus 4 ayat 5. Mereka ini yang disebutkan sidang jemaat dan kepalanya adalah Kristus. Oke, coba baca dulu Wahyu 1:3. Wahyu 21:3. Lalu aku mendengar suara yang menyanyi dari neraka itu berkata, Dia telah mengalah dari umat manusia dan Dia akan hidup bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi makhluk dan Dia akan menjadi Allah. Ya, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah kumpulan manusia, dan Dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Jadi kemah atau tempat tinggal Allah itu ada kediaman Allah itu. Allah senang kalau di awal dari pengertian tabernakel itu bahasa sederhana itu pondok. Kayak pondok, ada yang pernah dengar ya? Pondok itu kemah. Contoh kita nih, mulu kita kan mulu di tangan mulu lomba makan. Muli berjalan menjadi kok sebelum mulai kemana di sini. Makanya Tuhan suka menghadirkan, menyatakan kehadirannya di tempat-tempat yang sederhana. Ini pernah siap Abraham. Coba baca perjalanan Abraham itu menjadi menyenangkan. Biarpun sampai akhir hidupnya Tuhan tidak pernah tunjukkan tanah yang dijanjikan Tuhan kepada akan kutunjukkan kepada. Berangkatlah dari tanganmu, dari kelahiran, dari keluarga ke tanah yang akan kutunjukkan kepada. Dia tak pernah sampai kepada tanah. Di monologi Ibrani, tanah yang berdiri di batangku si Abraham adalah surga yang sama-sama. Jadi dia sedang menanti kita sekarang. Apa yang membuat Abraham perjalanan itu menjadi perjalanan yang menyenangkan, tidak membosankan, tidak menjenuhkan. Karena setiap Yesus dia tidak lupa mengucapkan Yesus. Coba kita perhatikan, baca nanti riwayat Abraham begitu dia angkat koper dari kulkas, dia pindah dari sini ke sini, selalu dia bangun di kota. Yesus. Jadi ketika Allah hadir di mesti yang dibangun itu, perjalanan itu menjadi perjalanan yang menyenangkan, menjadi perjalanan ilahi, perjalanan yang menggairahkan, menjadi perjalanan yang menuju kepastian. Nah, biarpun menurut kacamata duniawi, perjalanannya itu adalah perjalanan musafir yang tidak ada tujuan, yang tidak ada arah. Tapi karena dia membuatkan membangun rumah, dia tidak peduli dengan semua kata orang. Setiap dari manusia itu peduli. Perjalanan ini menjadi perjalanan yang menggairahkan, dan selalu dia Tuhan tunjukkan kepada dia dengan orang lain. Ketika dia menjadi orang saudara itu, ternyata itu adalah suruhan Tuhan, dan dia jago makan, dia sembelih lembu yang terbaik. Maka yang 3 orang itu seperti ini tahun depan istrimu akan menangis. Sarah yang mendengar itu dari dapur ketawa-ketawa.
seorang orang-orang musafir ini dengan tulus, tanpa embel-embel supaya kami berkati Tuhan, tanpa embel-embel di pikiran supaya kami dapat berkat, bukan, supaya kami diberkati dengan berkat itu, bukan itu, tulus. Maka ketika pesan itu disampaikan, tahun depan seperti ini, kamu akan mendapat anak, ketaubatan salah. Karena suatu itu bukan untuk itu dia lakukan. Jadi kalau kita tulus mengerjakan melakukan segala sesuatu ini, perjalanan kita menyenangkan dan apa yang ada di hati kita, doa pergumulan kita, cepat atau lambat Tuhan akan kabulkan. Haleluya. Asal jangan lupa menyadari bahwa kita perlu menghadirkan atau menghadirkan kemah Allah di tengah-tengah kita. Allah hadir, layak hadir di tengah-tengah perjalanan kita. Oke, jadi kembali terbukti bahwa manusia adalah tabernakel atau bait Allah yang hidup dan Roh Kudus berdiam di dalam. Kalau manusia adalah tabernakel Allah di zaman sekarang dan yang akan datang, berarti ini adalah bukti bahwa tabernakel Musa sudah digenapi di dalam kita, baik sebagai individu maupun sebagai gereja, sebagai korporat. Oke. Kita lanjutkan soal gereja, pembangunan tubuh Kristus. Jadi gereja juga digambarkan sebagai tubuh Kristus, terdiri dari banyak anggota namun satu tubuh. Coba baca 1 Petrus 2 ayat yang kelima. 1 Petrus 2 ayat 5. Jadi tabernakel adalah suatu bentuk bangunan. Demikian juga gereja adalah bangunan rohani yang dibangun dari batu-batu yang hidup bagi satu jemaat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Baca, sudah menemukan 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Dan kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk bangunan suatu rumah rohani. Ya. Ada satu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ya, karena Yesus berkenan bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus. Baca kalimat pertama, Pak. Sebelum bagi suatu imamat kudus. Supaya itu buanglah segala kejahatan. Pak, yang ini kalau ada sudah tinggal. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah. Sampai di sini. Batu hidup untuk membangun suatu rumah Tuhan. Batu hidup. Jadi kita ini menjadi bahan bangunan untuk bait Allah itu, tapi bukan bahan bangunan mati, tapi bahan bangunan hidup, batu hidup untuk pembangunan rumah Tuhan. Haleluya. Usah tulis di sini. Kita ini batu hidup. Ayo bangunan ulu terdalam batu. Hah? Alai kita kapasi. Kalau goncangan, angin, itu nanti orang usaha kita ini menjadi batu hidup dan pasir dan malam, karena gampang hancur, gampang hilang, gampang melayang, tapi punya bobot, tangguh, kuat. Itu dia. Tanggap kita untuk membangun bangunan itu bisa terbentuk. Tentu melalui proses pembangunan, seperti juga yang dicontohkan dalam pembangunan tabernakel. Rasul Paulus menuliskan di Efesus 2. Coba baca Efesus 2 ayat 18 sampai 22. Efesus 2 ayat 18 sampai 22. Yang menemukan langsung baca, sambil langsung. Oleh karena dia kita kedua pihak dalam satu roh dan mengajar masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan keluarga dari orang kudus dan anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu berduri. Ya. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan.
Di dalam dia kamu juga turut dibangun di tempat kediaman Allah di dalam roh. Terus, udah, di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Tidak di dalam daging, di dalam roh. Alai mudah itu, bangunan roh itu ditentukan dengan bangunan yang kelihatan. Ini sama setengah kelihatan. Soal situa jauh toman main, situa jauh toman. Dia itu pegang apa? Lagi biasa ni. Apa? Lumi syukur. Marisa tu memang dah. Kan mino, si benar soal situa jauh ni situa tuarang. Ini Marisa tu lah. Mereka sudah lama ini. Itu dia. Guna pun kecewa juga. Sama si dua orang, apa yang sekarang? Yes. Menurut utang, suku menjawab. Oh, menurut utang. Mari satu kan? Tahu si suku. Nah, sebenarnya jauh utang. Kalau menurut utang, kita belian di sana ini. Kalau menurut utang na dua, mari satu di situ. Salian nih masuk pen. Alay ta suku man jujur. Yang ada di muska dia tadi. Suku man apa suku Marisa ni. Mulai leno lo nih. Nama nuhurido na pasok pak. Nama nuhurido na pasok. Oh ini. Iya kan. Saya udah kita kecewa. Dia itu damai tinggi suka. Itu dia. Ini mana dalam roh. Ini mana dan gue tidak muncul mas yang Perubahan sendiri. Nyo situ di senyor nyo. Wah itu orang Marisa, ada penjual lo. Parsi senyor. Hape. Semana ini. Roma suku pertanyaan. Marisa tidak mau dijuluk tuh kami anak Marisa. Dia penjual. Orang situ nanti bisa dengar. Masuk. Tapi mau lewat juga si Marisa. Masih kita dalam itu jago. Si dia lewat juga. Saya tahu kenapa tangan Marisa. Tapi no, mana Marisa? Saya tahu sama ni. Kalau saya boleh saya kurang sih dari tamu aja. Pasak ni kareta itu ya Pak Pasun. Pasak ni kareta itu ya. Jadi dalam roh. Di situ tak boleh bangunan. Alami saya itu mana-mana pengen makan Tuhan. Alami berbeda. Berbeda binatang. Oh, udah lagi kaptung. Iya, itu dengan yang kita pakai. Apa pekulia ekstra begini? Saya berbeda. Jadi dalam roh. Kediaman Allah di dalam roh. Yang cukup menarik itu disimak adalah kata-kata kunci suatu ini. Oleh dia di dalam dia. Oleh dia dan di dalam dia. Baru dalam satu roh. Satu roh. Mana kita sudah diikatkan dengan Tuhan, kita satu roh dengan Tuhan. Roh yang ada pada Tuhan itu ada pada kita. Bukan kita satu roh dengan Tuhan. Nah, Allah ini baru dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi menjadi bait Allah yang kudus, tempat kediaman Allah dalam roh, tempat kediaman Allah. Oke, jadi Kristus sebagai batu itu. Jadi di dalam membangun rumah Allah yang rohani selalu berpusatkan kepada Yesus Kristus dan didasari oleh pengajaran yang telah diberikan melalui para rasul dan para nabi dan tertulis dalam Alkitab yang disampaikan dalam satu kesatuan roh. Inilah yang akan kita lihat dalam pengajaran Tabernakel. Apakah benar dalam pembangunannya senantiasa berpusatkan Allah dan didasari perintah dan ketetapan Allah. Oke, baru yang berikutnya lagi pengertian Tabernakel ini ngalung tuh bisa memang
Dapat jodoh anak. Pengertian pada mereka itu rumah Allah, yaitu di dalam mana? Rumah Allah itu di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, kita secara pribadi, kita tidak tahu kami baik Allah. Yang ketiga, gereja, kumpulan, himpunan, kawanan domba. Yang terakhir ini, menurut isu sebagai pengantin Tuhan, menurut isu menurut sebagai kawan sekerja Allah, mitra Allah. Di samping digambarkan sebagai baik Allah, batu-batu yang hidup, kita juga disebut kawan sekerja Allah. Kamu adalah lilin Allah, bangunan Allah. Coba baca 1 Korintus 3:9. Jadi di sini kita bisa melihat pernyataan Rasul Paulus bahwa dia atau masuk dan pembantu-pembantunya adalah kawan sekerja Allah. Sedangkan jemaat adalah lilin atau bangunan Allah. Oke. Coba 1 Korintus 3:9. Iya, karena kami adalah kawan sekerja Allah dan kamu adalah bangunan Allah. Jadi kita akan menemukan hal yang sama dalam pembangunan Allah, karena ada tukang-tukang yang ahli yang memegang peran penting dalam pembangunan Allah dan Benjamin dan Aholiab. Di samping itu banyak di antara bangsa Israel yang berdiri membantu Benjamin dan Aholiab membangun tabernakel. Jadi kalau kita membandingkan antara Benjamin dengan Yesus, coba bukan Keluaran 31 ayat 2. Ada yang membuka Wahyu 5 ayat 5. Kita bandingkan coba. Baik, Keluaran 31 ayat 2. Saya sudah menemukan, langsung dibaca. Lihat telah kutunjukkan di dalam Beit-Ure dari hukum Yuda. Paling jauh? Oke. Yang di sini membaca Wahyu 5 ayat 5. Ya, sehingga dia bisa membuka buku gulungan itu. Artinya keahlian yang lebih diberikan kepada Yesus. Sama seperti Tuhan memberi keahlian kepada Benjamin untuk membangun bait Allah atau tabernakel yang sangat misterius. Oke, ini barisan ini semua membuka Keluaran 31 ayat 3. Barisan ini membuka Lukas 4 ayat 18. Ayo, ini Keluaran 31 ayat 3. Ini Lukas 4 ayat 18. Kita bandingkan. Ini sekarang membaca, yang sudah menemukan baca Keluaran 31 ayat 3. Dua-dua yang ya, baca Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Ya, jadi itu perbandingan. Jadi dipenuhi dengan roh Allah untuk membangun. Pada dari mana tadi ayat 4 itu, ayat 3 tadi. Dan telah kupenuhi, ku disitu besar. Kupenuhi dia, artinya Allah memenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Dalam Lukas itu tadi baca sekali lagi, Lukas 4 ayat 18. Dua-dua yang Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar kepada orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Untuk menyampaikan kabar, mempunyai keahlian, mempunyai kesanggupan menyabarkan kabar baik kepada orang miskin, menyingkapkan hal yang mustahil kepada orang yang ini pun begitu kan, aku telah memenuhi. Nah, coba ini buka lagi Keluaran 31 ayat 3. Keluaran 31 ayat 3 yang dari saya ini membuka Yohanes 3 ayat 34 sampai 35. Baca ini. Dua-dua ya.
Ya, sama kita ini baca. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak batas. Oke. Si tujuan apa? Yohanes 3 ayat 34 sampai 35. Berarti nama kita nak kisah yang mana? Coba. Yohanes 3 ayat 34 sampai 35. Itu nggak jadikan kalian bacaan. Iya, Pak. Ada situ barang? Heng, Pak. Eh? Heng, Pak. Heng. Apa ini? Baik, situ guru Nadia. Custom Nadia. Yohanes 3:34 yang dibaca. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah menguraikan rohnya dengan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Apa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Oke, perhatikan ini ya. Ini tadi kan teman sekerja Allah. Atau di kalimat yang lain di makalah ini dikatakan itu mempelainya Allah. Artinya ada kesebagian Allah kesetarahan teman. Jadi di sini dikatakan ya, yang sama dengan yang di dalam Kedua 31 ayat 3. Ini kita sebagai ini berarti 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Siapa yang menerima? Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman. Sekarang saya mau tanya, ini siapa di sini yang sudah diutus Allah kita? Sudah ada. Enak sekarang yang mau diutus Allah ya. Jadi karena kita lihat dikuduskan menjadi imam, menjadi bangsa yang kerja contoh, Kiboto isi mulutnya situ manusia kita dalam kibotan tapi orang khusus pada pakai diri itu lagi khusus lagi khusus pun dikuduskan itu diutus itu untuk musik ini mulai dari apa sih itu dipakai dikudus makanya dari kucu-kucu walau orang satu mirip sakit ya tuh di sini soalnya kita ini udah dikhususkan menjadi hamba Tuhan. Ada yang menjadi juri kita. Ada yang menjadi kuditu sekitar 11 dari dia dibuka beres. Hatinya Tuhan itu sangat-sangat. Sama seperti itu kita, kalau kami ada yang musik. Oke, mimbar apa sih? Mimbar itu, yuk. Mulai dari kamu mau di mimbar peresmian tubuh menggulir walau ham aku sekarang itu sudah protes kamu dimulai masih sudah mimbar masih sudah musuh begitu pun kita di hadapan kita ini sudah diutuskan. Baca sekali lagi guru Nadia, guru kasih kata ini tadi ayat 34. Sebab siapa yang diutus Allah, Sebab siapa yang diutus Allah? Baca terus kan, kita lihat dialah yang menyampaikan firman Allah. Dialah yang menyampaikan firman Allah terus. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Allah mengaruniakan rohnya tanpa batas. Di mulut semakin Allah kita akan semakin dikaruniakan roh tidak terbatas, kemampuan tidak terbatas, karisma
Kasih karunia yang tidak terbatas. Ini di mana? Sinuk boleh petani di mana? Tapi ketika dia mau membangun bahtera dia tidak ahli bangunan kayu, tapi dia bisa membangun bahtera semegah itu, sekuat itu, tahan di semua musim. Berbeda dari perahu-perahu yang lain. Perahu-perahu yang lain tenggelam semua. Tapi tidak boleh itu. Kenapa? Tuhan sangat kita pakai kepada ini pengetahuan, kemampuan. Kenapa? Dia mau. Dia nggak komentar, dia nggak menolak angka. Dari tindakannya pun dia mau. Banyak orang yang mengolok-olok dia. Banyak dia tidak mau kita karena banyak mengolok-olok kita. Kita tak tahan. Diolok, dikucilkan, tidak diperhitungkan, tidak dianggap. Sehingga Tuhan itu terbatas. Kemampuan Tuhan itu terbatas. Jadi siapa yang mau diutus memberitakan, maka kepada yang diberikan roh. Sama seperti dalam keluaran. Jadi Tuhan yang menentukan. Rohku berikan kepada membangun bait Allah. Baca lagi bawah sini posisinya Keluaran 31 ayat 3 kita. Apa kata Nabi? Dan telah dipenuhi dia dengan roh Allah. Itulah makanya tadi Pak Ahmad. Di situ sudah ada ditinggali. Dengan otomatis sudah ada. Bayangkan, dia telah kupenuhiku dengan roh Allah. Karena dia sudah zaman ini. Zaman. Ngerti nggak sama sini? Tapi dia telah kupenuhi dengan diriku dan dia baca sekalian. Jadi sudah perjanjian lama itu sudah lepas. Dia sendiri bilang itu. Dan dia telah kupenuhi dengan roh Allah. Bisa jadi simak. Ada zaman di sana. Apa yang bilang sendiri itu? Soalnya apa lain? Soalnya bisa, gue tak mau ngomong dulu. Soalnya ini si anak itu. Lama. Toko mabuah. Di sini. Jalan masalah. Dari kamu toko mabuah. Kira dipanggil. Begitu Pak Situ bantu tahu mau ke bengkel. Nah, ini bengkel. Toko mabuah. Kan aku tahu. Aku beritahu tahu. Kan aku toko mabuah. Kan seolah-olah bisa nggak bisa. Jadi gue dibuat anakku tahu. Soalnya apa ini akan kupenuhi dia dengan roh Allah. Tapi nggak bisa itu. Itu sama mana? Kita sama ini. Dokter Marwah, lawan. Tapi awal sudah ada yang buat begitu. Jadi kalau lupa, hidup. Dokter Marwah nanti dari bawah. Ada yang baik kalau susah. Di mana kalimat itu? Firman itu menjadi Allah dan firman itu sudah menjadi Allah. Di mana? Kuat kalimat Allah menjadi sempurna. Angkanya ada di situ dari tanah dari orang elektrik orang. Ya ini di mana menjadi kalimat ini? Allah menjadi kalimat yang bisa dibaca, yang bisa hadir. Di mana itu? Orang ini seperti itu, orang ini. Memang tidak bisa sempurna ini dibahasakan dengan tunggal ini. Tapi di sini sudah ada dia. Oke, kalian lihat? Ya. Oke. Kita lanjutkan soal dikuduskan ini, diutus ini. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi kau percaya kita ini adalah utusan Allah. Haleluya. Kau percaya diri itu di sini. Ini benar sakyo. Anak-anak bisa belajar pastoral. Pastoral artinya penggembala. Ada bedanya dipanggil, ditetapkan, ada bedanya dipilih. Dalam pelayanan ini jadi hamba Tuhan.
panggilan kita panggilan dia jadi yang betul panggilan 1 2 turun 4 5 panggilan. Nah betul panggilan itu langsung tanam om lama jadi ini baik mau dari situ bapak gimana langsung kita tangannya baik mau dari situ bapak nah katanya ini gereher dia betul nah dari bawah terpanggil kata kedua akhirnya yang lama ini bukan di pakai pakai lesung nih. di lesung gimana kau belajar itu saya jelaskan kalau kita sekolah bapak semua jangan di situ sekolah mulai suruh yang di atas hati di atas selebihnya tidak disita gimana kau jelas Itu. Ulu aku kan yang kita mulai suruh itu ke sana. Lu ni lagi tugas. Kamu itu lawan mau kau kena ini. Ulu ini berapa? Isi bukan sedekah. Lawan kau kata tu kau kena ini. Ungamin ada. Isi kau mulai ulu kau isi di sini ada kita. Oh mulai ni. Nama tu ungaw ya. Oh ini semua karena saya. Mulu itu yang di atas hati sedikit bersihkan. Di mulu menini yang di atas sedikit bersihkan. Gimana kita namanya nunggu kau begitu. Makanya ini. Itu belajar kau tunjuk tangan. Jangan takut salah. Itu orang itu sedikit sedikit marah itu. Ada yang mana belum tahu. Sambil Yesus. Akhirnya kesimpulan. Si dibesiskan perasaan untuk berdua diri jadi jangan takut salah lebih baik kau salah berikut asal kau diperbaiki dari bagaimana kesalahan dibawa pakai korak dibawa memperbaiki dan ditanya dia tak tahu dia benar tidak salah soalnya kan dari boleh masih tahu belum kita karena jelas baca Matius 5:37 jika ya, hendaklah kamu katakan iya. ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Ya. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Yang betul itu kira jauh nasi itu sama dia. Orang boleh bang. Ayo. Orang puasa boleh bang. Ayo. Udah korban. Mulu si Tommy yang situ tapi dari si jahat. Penjahat bro. Mulu sampai nggak mulai kan. Mulu tahu dan mulu orang. Sini kita semua mulu bang. Asal mereka jalan tuh. Orang itu pesta mulu bang. Apa si jahat. Nanti kan sampai ke situ. Seorang hamba Tuhan itu harus begitu. Kau jelas merah, tunjukkan merah. Haleluya. Haleluya. Mulai sampai situ tuh merah kan. Asal itu bukan iso. Iso asal itu. Antam Yesus. Kita bersyukur. Akan soal mana ini juga kau tak apa mah. Mulai orang tekuk jelas kita. Haleluya. Haleluya. Ini jelas. Wah. Banyak. Oke. Kita lanjutkan. Jadi seperti tadi, kau percaya kita. Oke, sebelum kamu bisa bertanya. Khusus tujuan. Dia berbeda panggilan di siap mana panggilan di sisa. Isi manusia utang. Isi manusia utang. Oke. Ubah keterangan. Mulu sisa, utang sisa. Tuhan sudah memberi nama kepada Samuel. Lawan bukan kekuatan. Saya sudah ditetapkan Saul menjadi pemimpin bangsa. Itu tunjuk nama. Alih untuk siau. Samuel lawan kekuatan. Salah satu dari anaknya. Dan kau sudah tetapkan jadi raja menggantikan Saul. Belum tunjuk nama. Saya tanya, ditahan ini ada di dalam.
Panggilan Yesus balik. Si Saul mana si Daud. Mana pilihan Yesus balik. Si Daud mana si Saul. Yang kedua ya, si Saul dilantik, diminyaki jadi raja di hadapan kurang lebih 6 juta orang di lapangan terbuka. Kalau Daud diurapi dia di rumah minyaki dia. Pertanyaan itu, dia balik Saul atau Daud? Yang ketiga, Saul begitu diminyaki dia jadi raja langsung bisa ke sana lagi, bisa. Tapi Daud begitu dia dilantik, nggak langsung jadi raja. Masih dia kejar-kejar oleh Saul, masih dia dibunuh, masih dia ditinggalkan, nggak langsung panennya. Harus dia menyalahkan Goliat. Masih banyak yang melecehkan mereka. Hal yang suka dia balik dimaki. Si Saul manusia. Jadi tidak ada gunanya dengan panggilan. Sespektakuler apapun kita panggilan kita, kalau kita tidak rawat dan menjaga, itu akan hilang. Jadi tergantung bagaimana kita merawat, menjaga, memelihara, dan menyimani. Mulut Daud berbangun, mulut kerana merah, mulut Daud berbangun. Ada sesuatu mana begini? Ini pilihan di waktu doa itu bangun si Daud. Nah, dibanding dengan marah dengan. Karena bapaknya pun tidak menganggap dia. Tak sama jadi begini. Ini mana dikerosis semua Daud memiliki pemimpin. Menurut ayahnya insight, dia yang lain gitu. Karena nanti ikutkan begini. Tu arena itu, tu kontestasi. Oh memang, lu pada tengah, tak kasih doa. Mungkin saya tak kasih berjulur mana, tapi yang tak tahu lah. Situ lebih yang bersyukur. Temannya itu orang, jangan sosial kirinya ini. Sebetulnya naik dari kota. Itu anak tu lagi, ada orang anak tu ini. Ada ni kan ni bagi dong begitu. Bersyukur tak, kalau ada bagi naik itu sudah. Soalnya apa? Ibu dan soalnya Allah tersini. Allah tersini. Daud tidak. Katanya gimana? Bertanya kemana-mana dengan hati yang bersih, hati yang tulus. Penampilan sama bodoh, akal meskipun penampilan gagah. Pintu, kalau pilih jadi lagi. Terus aku mana? Asal tiga. Gimana? Apa adanya sampai mana dia mau? Ya rapi. Roh Tuhan berkata, pilih dan di daerah dijual kepada kita orang. Gimana? Kalian itu berbeda. Ibu dulu naik usia dulu. Ada ini harga dia. Diproses lagi begitu rupa. Waktu memprosesnya, manusia juga memproses dia. Saul beberapa kali mau membunuh dia, Goliat mau membunuh dia, dan lain sebagainya. Pasukan Saul benci kepada Daud. Jadi ikut amat Saul kita yang pilih di depan. Takkan suara Tuhan itu si Daud. Oh dan melalui ibu itu melalui hamba Tuhan. Oh ini pilih hamba Tuhan. Apa sih iman? Yang iman itu yang mesti kita tahu. Haleluya. Tidak bukan panggilan. Memang engkau sudah dipanggil ditetapkan kau jadi hamba Tuhan. Yang dikhususkan Tuhan, dikuduskan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Percaya diri lu guys. Nang loyo. Ini mana murah-murah sisa lu. Orang ini kalau sisa pun terlihat akhirnya. Nah, sombong tu, masuk saya dihargai kita. Apa emang? Tapi sebab kita jadi honor sisa ini, ini sisa. Boleh saya, tak percaya diri mana? Kira kamu punya orang sejujurnya mempertanyakan nasib. Tak percaya diri. Tapi semuanya spektakuler di panggilan di mana? Tak percaya diri dia bahwa dia itu percaya bahwa sudah harap bahwa panggilan bisa dari Tuhan, itu dari Tuhan, bukan dari manusia, bukan organisasi yang Tuhan.
Jadi harus beriman. Nah, tapi sesuatu ay rosi sa mga tuyo si Isa. Ano ba yung sigaw? Hindi natin, ano ba yung nandinig sa asawa na? Jadi orang masuk, dikatakan oleh pilihan. Sigaw. Soalnya iman kita. Haleluya. 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 Ano na mulai otak-otak pa rin iman. Haleluya. Haleluya. Dan Tuhan tidak pernah melihat rupa. Tuhan memanggil kita tidak berdasarkan rupa kita, penampilan kita, tidak berdasarkan kemampuan kita, kesanggupan kita, tapi yang melihat apa? Hati kita. Karena pelihara hati kita bersih, pelihara hati kita lurus, pelihara hati kita polos. Jaga panggilan itu. Ngayon kalau orang di tempat kita, asal jaga panggilan. Kalau saya dari situ gunung itu gunung mana? Udah besok situ berapa? Kan mau di tempat kita. Besok di sidang Turki. Sama. Mirip kok. Ada situ gua memang banyak. Anope jumpa kita ini, mulai situ abe sosok itu kan, sampai 2000 si sosok itu tuh. Aku sosok ini, aku situ guru berapa? 2 tahun, guna sosok. Penon ini, nyata guru berapa sosok ini? Jadi diperhatikan. Oke, mari kita lanjutkan. Jadi kita adalah kawan sekerja Allah. Dan antara Aholiab dengan Roh Kudus, Keluaran 1 ayat 6, Yohanes 16 ayat 8 sampai 11, Efesus 2 Yohanes 14. Maka kita akan mendapatkan kesamaan baik dari asal suku, arti nama, anak siapa, diurapi Roh Kudus, dilengkapi karunia karunia Roh dan sebagainya. Ini memberi kita pengertian bahwa bila tukang-tukang yang membangun tabernakel harus mendapat perlengkapan dari Allah dan Roh Kudus. Demikian pula kita, hamba Tuhan, rekan sekerja Allah harus dilengkapi dengan sifat-sifat Yesus dan kuasa Roh Kudus, supaya kita dapat dipakai membangun rumah Allah yang rohani. Haleluya. Haleluya. Sama seperti tadi diperlengkapi dengan karunia untuk membangun tabernakel itu. Maka kita pun sebagai hamba Tuhan, rekan kerja Allah harus dilengkapi dengan sifat-sifat Yesus dan kuasa Roh Kudus, supaya kita dapat membangun rumah Allah yang rohani. Jadi kalau kita melihat semua itu, kita akan mengerti bahwa tabernakel merupakan pola rencana Allah yang sangat besar bagi manusia dan hubungannya dengan Allah. Dengan konteks pemikiran seperti inilah kita akan mempelajari pengajaran tabernakel ini, yaitu mempelajarinya dalam kaitan dengan bagaimana rencana Allah dan orang percaya. Oke. Kita kembali ke makalah kita. Tempat pendirian di sana. Jadi semenjak kemah pertemuan dibuat di Gunung Sinai. Jadi di situ pertama kali dibangun tabernakel di Gunung Sinai, di bawah pimpinan Musa sesuai dengan petunjuk. Yang kedua, kemah itu dibongkar pasang selama 40 tahun perjalanan bangsa Israel dari Sinai sampai ke tanah Kanaan. Dibongkar pasang. Sama seperti Abraham lakukan itu tadi. Jadi dia bangun kemah, dia bangun mesbah. Bangun. Setelah menyeberangi Sungai Yordan, kemah pertemuan didirikan. Setelah menyeberangi Sungai Yordan, mereka bangun lagi Betlehem. Baru ketika Yosua menyelesaikan tugas untuk merebut tanah Kanaan, maka kemah pertemuan didirikan di Silo, di mana Yosua dan imam besar Eleazar melakukan pembangunan tanah bagi suku-suku Israel, pembagian tanah. Kemah itu masih di sana pada zaman hakim-hakim sampai masa Muda Samuel. Membuat 79 tahun, kemah pertemuan itu berada di Silo selama 369 tahun. Ini paling lama sampai Daud perjanjian bahwa pergi ke medan pertempuran di Ebenezer dan dirampas oleh orang Filistin di Ana. Jadi paling lama dari alat berdiri itu ada di sini.
Berikutnya, namun tampaknya kemah pertemuan sudah dipindahkan sebelum kedatangan orang Filistin dan dibawa ke Gibeon sampai pada zaman Raja Daud. Perjanjian mengakibatkan malapetaka bagi orang Filistin, sehingga tidak lama kemudian dikembalikan oleh orang Filistin ke Israel di atas kereta yang ditarik 2 ekor lembu tambun kusir dan tiba di Betsemes. Tetapi setelah mengakibatkan kematian sejumlah orang di Betsemes yang mencoba melihat bagian dalam, maka disimpan di Kiryat Yearim selama 20 tahun. Mengakibatkan kematian karena mereka mencoba mendekat melihat bagian dalam dari kemah pertemuan manusia dengan Allah. Itu pada ada pengertian rohani. Nama Pentakostal ini nama Tuhan. Bulan-bulan sekolah masuk kita terlalu. Mulu berusaha kita masuk terlalu. Bulan mana rohani? Salah satu mah. Kolektif hidup baik. Kolektif hidup baik. Baik itu sama dong. Oke lah orangnya. Tak boleh usaha. Kebutuhan dulu. Persembahan itu sifatnya panas. Jadi asap. Persembahan lembu, kerbau, kambing, domba, merpati jadi halus. Busuk mana boleh sisuk tu. Ini ngomong kita melihat. Ini dia lu bilang boleh bilang busuk. Kalau mana sama dia, bila mana Allah. Rela. No, isu kuning sekelia, nggak jadi asap. Soalnya ini nak pilihan ni, ulu mai dek kotor tuan udah lah, nanti dikiri hoi. Namun semua ini berbeda di yang di rumah siapa apa saja kamu, sana udah ini, sana udah di baru ini. Ayah pasti kan dia tuh sana udah, belum lagi kecil, tapi sana udah. Mulai dek kopi dari depan kita, bujuki, sana udah di sini. So ini mau ibu berusaha kita sangat emas. Ini lebih baik persembahan tak usah kami lekot Tuhan Tuhan. Jadi dan lausan colma jawab tabalas. Jadi dan lausan organisasi jawab tabalas. Segilo. Halo, segilo jawab tabalas ini. Tuhan. Beberapa orang karena berusaha melihat bagian dalam kemah. Suku situasi murah. Bosmu naik sini, langsung ke kepala dinas. Ini mulai siapa urusan. Walau rohani kepala mereka. Sebagai atas apa kan Tuhan? Posisi siapa urusan? Tuhan Tuhan. Itu dia dapat kita persembahan Nabi Tuhan. Itu dia dalam ucapan syukur Nabi Tuhan. Itu dia dalam berhubungan Nabi Tuhan. Jadi mulut produksi motohoi, tak boleh musik bapak. Kalau perulangan dari bapak, tohoi, dulu tak boleh sih musik bapak. Dia nak bos dia lu, dan perjalanan dia lu, bayar personal. Kan dia biar ATK. Musik apa nih? Jadi memang ada nanti kayak musik apa apa sama sebelum orang memang. Dia pilih proyek ini. Dia pilih. Yo, tulas kamu nih. Musik mana? Ini biaya perjalanan pesawat. Sudah. Baru nanti cakap sama itu. Tulas.